Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Agus Mahmudin. Pada kesempatan kali ini kita akan menginstal Linux Debian menggunakan VirtualBox, dan versi yang akan kita install adalah versi Debian 12. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Ketika kalian sudah masuk di VirtualBox, kita klik new, kemudian kita beri nama. Untuk foldernya ini kalian bebas mau tempatkan di mana saja. Oke, untuk file ISO-nya kalian bisa download terlebih dahulu. Untuk ISO Debian 12 nya. Oke, kemudian kita centang ini. Oke, kita klik next. Nah, untuk penyimpanannya base memorinya kalian bisa atur dengan yang kalian inginkan. Nah, untuk prosesornya kita naikkan saja menjadi 2, kemudian kita klik next, kita biarkan saja, kita finish. Oke, jika sudah, kalian bisa langsung masuk. Kalian akan diberikan pilihan mau setting menggunakan GUI atau menggunakan CLI saja. Nah, kita akan coba yang menggunakan CLI. Kita klik install. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bahasanya kita biarkan bahasa Inggris, kemudian kita klik next, enter saja. Kemudian untuk area, nah kita klik other dan kita pilih Asia. Nah, kita cari Indonesia. Oke, ini kita biarkan saja untuk waktunya. Kita klik next. Nah, kita tunggu dulu. Oke, nah di sini untuk hostname namanya kalian bisa beri nama seperti ini. Oke, kita continue saja. Nah, untuk nama domainnya kita kosongkan saja, kemudian continue. Kemudian kita masukkan root password. Oke, kemudian kita masuk lagi. Nah, kita ulangi password yang kita tambahkan tadi. Dan kita pilih kotanya, zona waktu di kota. Oke teman-teman, sekarang kita disuruh memilih partisi. Nah, di sini kita menggunakan use entry disk karena nantinya kita tidak akan mempartisi secara manual. Seperti swap partisi nanti sudah dilakukan secara otomatis. Berbeda dengan partisi-partisi yang ada di bawah ini. Kita klik enter saja. Kemudian kita pilih karena cuma satu, kita langsung enter saja. Nah, di sini kita pilih all file partisi. Kemudian kita klik enter. Dan kita klik enter juga.
yes. Di sini kita tinggal menunggu saja. Di sini kita pilih no saja, kemudian kita enter. Network mirror ini kita pilih yes, kemudian enter, kemudian kita enter. Nah, di sini kita milih yang paling atas, kita kosongkan saja. Oke, kemudian kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, jika instalasi setelah kalian menunggu lama loadingnya, kalian akan dibawa ke halaman ini. Jika sudah di halaman ini, kalian akan disuruh men-checklist. Nah, di sini tergantung kepada kalian. Kalian ingin menggunakan teks saja atau menggunakan tampilan desktop ketika Debian sudah berhasil diinstal. Nah, itu juga tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Jika kebutuhan kalian hanya untuk mungkin belajar server, nah kalian bisa checklist di bagian access server saja dan standard system utilities, karena nantinya tampilannya akan berbentuk CLI atau terminal saja, jadi juga lebih ringan. Oke, kemudian jika sudah, kalian klik continue saja dan kita menunggu lagi. Nah teman-teman, jika kalian sudah sampai sini, kalian jangan pilih yang entry device manual, kita pilih yang bawahnya teman-teman. Kemudian kita klik enter dan kita menunggu lagi. Oke teman-teman, jika sudah berada di tampilan ini, kita diminta untuk klik continue untuk mereboot. Oke, kita klik continue saja untuk mereset Debian-nya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menginstal Debian 12 ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah instalasi Debian 12 sudah selesai, kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server. Oke, pertama-tama kita lakukan update terlebih dahulu. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, setelah itu kita install SC DHCP server. Oke, kita enter saja teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita masuk kita akan memberikan IP ke Debian ini terlebih dahulu. Kita masuk ke menu etc network interface. Oke teman-teman, nah di sini kita jadikan auto, kemudian DHCP nya ini kita jadikan static. Oke, kita tambahkan addressnya di sini teman-teman. Kita berikan address, kita berikan 192.168.58.2.
kemudian kita berikan subnet masknya, mas 255.255.255.0. Oke, kemudian gateway-nya 192.168.58.1. Oke, setelah itu kita Ctrl O, enter, kemudian kita Ctrl X. Oke, setelah ini kita reset terlebih dahulu sistem CTL, start networking. Oke, kemudian kita cek terlebih dahulu teman-teman, kita cek IPA apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ditambahkan di INP 0S3 sudah menggunakan IP 192.168.58.2. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita restart seharusnya kita masukkan network, kemudian dari net ini kita jadikan host only terlebih dahulu teman-teman, dan kita klik OK. Oke, setelah itu coba kita restart lagi. Oke, nah kemudian kita masuk ke TC dhcpd.conf. Oke, di bagian sini teman-teman, ini kita cek di sini. Oke teman-teman, setelah itu kita sesuaikan saja IP-nya jadi 192.168.58.0. netmasknya karena kelas C kita menggunakan titik 0. Oke, kemudian untuk range-nya kita sesuaikan juga, kita mulai di 192.168.58.10 sampai 192.168.58.50. Oke, option routersnya paling belakang kita pastikan 1. Oke, option broadcastnya ini kita pakai 192.168.58.255. Oke, setelah seperti ini kita Ctrl O, kemudian kita enter, kita exit saja. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk ke nano PTC default ISC DHCP server. Oke, kemudian di bagian interface 4 ini teman-teman, kita tambahkan tadi INP 0S3. Setelah itu kita klik Ctrl O, kemudian enter. Oke teman-teman, kemudian kita masukkan nano etc resolve.conf. Nah, oke teman-teman, di sini di bagian dan server yang paling bawah kita hapus saja, kemudian di sini kita ganti menjadi 111. Oke, kemudian kita save, kemudian kita keluar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke control panel, kita masuk ke device, kemudian masuk ke network. Nah, kita pastikan di name di sini teman-teman, kita sudah atur ke adapter 2 teman-teman, dan kita klik OK. Setelah itu kita reset dulu.
kita reset networknya, kemudian kita reset DHCP nya. Oke, kita pastikan di sini untuk name servernya sama teman-teman. Kemudian kita klik Ctrl O, Enter. Oke, kemudian kita masuk ke control panel. Di sini cari saja control panel, kemudian di sini pilih change adapter setting. Oke, setelah itu kita masuk adapter 2, kita masuk properties, IPv4, kemudian di sini kita pastikan name servernya sama, kemudian kita biarkan otomatis karena nanti akan menerima IP secara otomatis dari DHCP server. Kemudian klik OK saja. Kita lihat detail alamat IP-nya. Di sini sudah mendapatkan alamat IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.58.10. Nah, kemudian di sini titik 10 karena kita awali range-nya mulai dari titik 10 sampai titik 50. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mencoba tes ping. Kita akan ping klien. Tadi kan mendapat IP ini kan mendapat IP 10. Oke, kemudian kita ping 192.168.58.10. Enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian dari sisi klien kita akan coba masuk ke CMD. Coba kita akan ping 192.168.58.2. Oke, sudah berhasil teman-teman. Oke, konfigurasi DHCP server sudah berhasil teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita akan mencoba konfigurasi DNS server ya teman-teman. Oke, langsung saja kita install apa yang kita butuhkan untuk konfigurasi DNS server. Kita install Oke, kemudian enter saja. Oke, teman-teman, setelah itu kita masuk ke setting IP terlebih dulu. Oke, setelah itu akan jadi statis. Oke, dan ini kita hapus. Oke, dan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, kemudian kita klik device, kita ubah menjadi host only, kemudian di sini kita jadi allow all. Oke, kita oke saja. Oke, setelah itu kita reset terlebih dahulu. Cek. Sekarang kita masuk ke folder bin lainnya. Bin. Oke, sudah masuk. Oke teman-teman, kita copy dp get local ke forward. Oke, kemudian sama
ke DP127. Yang DP127 ke reverse. Oke, kita copy dp.local ke forward dan juga dp127 ke reverse. Oke, setelah itu kita masuk ke dp forward. Oke teman-teman, nah, di sini yang kita rubah adalah di bagian localhost. Nah, kita beri nama localhostnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, setelah itu kita masuk ke yang di bagian bawah ini teman-teman, kita ganti sesuaikan dengan IP yang kita punya. Oke, seperti ini. Jika dirasa sudah, kita klik Ctrl O kemudian Enter, klik X. Oke, kemudian kita masuk ke nano reverse. Nah, sini juga kita buka. Localhost-nya juga kita buka. Untuk angkanya di sini teman-teman, kita kasih angka di update terakhir IP kita. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sini, ke file ini teman-teman, dan kita klik enter. Nah, di zone ini teman-teman, kita berikan nama domain kita. Oke, kemudian di ini kita ganti forward. Nah, di sini teman-teman, di bagian ini kita ganti menjadi IP kita dibalik 58 165 168 192. Di bagian ini kita ganti reverse. Oke, kemudian kita Ctrl O Ctrl X. Oke teman-teman, kita coba sisakan yang ini saja, yang bagian ini. Kita Ctrl K, oke, Ctrl O, kemudian save, Ctrl X, clear. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, kita coba tes lagi. Kita coba NS lookup. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba NS lookup IP nya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Untuk konfigurasi DNS server sudah berhasil. Oke teman-teman, kita lanjut untuk konfigurasi web server teman-teman. Tadi kan kita sudah install dua, yaitu B9 dan juga Apache 2. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah Apache 2 ini sudah berstatus running atau belum. Oke teman-teman,
Apache 2 nya sudah aktif. Oke, setelah itu kita akan mengedit halaman websitenya di file ini, nano.var www/html/index.html. Oke, untuk ini teman-teman, kita akan menghapus semua isi yang ada di sini. Kita akan merombak isinya teman-teman. Oke, jadi kita akan isi seperti ini teman-teman, HTML. Jika sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, kemudian kita reset sistem ctl, restart Apache 2. Oke teman-teman, oke, setelah itu kita coba apakah sudah bisa. Kita masukkan saja IP-nya teman-teman. Apakah mau? Oh, kesalahan teman-teman. Kita pakai ini saja. Oke, masih belum mau. .192 168.58.2. Oke teman-teman, jadi sudah bisa ya teman-teman akses web server di Edge menggunakan Edge. Coba kita jalankan di Chrome teman-teman, apakah bisa? Seharusnya juga bisa teman-teman. Oke, sudah bisa teman-teman. Mungkin cukup sekian konfigurasi paket server pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.